Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Syukur alhamdulillah kita hari ini berjumpa dalam mata kuliah jaringan komputer, dan minggu ini adalah minggu ke-6. Dan dalam minggu ke-6 ini saya akan membahas tentang model referensi OSI dan enkapsulasi. Dalam sistem komputer jaringan diperlukan suatu standar yang dapat mengatur bagaimana perangkat yang berbeda dapat saling berkomunikasi secara efektif untuk tujuan tersebut. Organisasi Standar Nasional atau International Organization for Standardization mengembangkan sebuah kerangka konseptual yang dikenal dengan OSI atau Open System Interconnection Model. Model referensi OSI ini merupakan konseptual yang menggambarkan proses komunikasi data dalam jaringan komputer melalui pembagian fungsi komunikasi ke dalam beberapa lapisan atau layer. Model ini membantu pengembang sistem, administrator jaringan, dan teknisi jaringan dalam memahami bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui sebuah jaringan. Dengan adanya pembagian fungsi ini, setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga memudahkan proses pengembangan, implementasi, serta pemecahan masalah dalam jaringan komputer. Lapisan dalam OSI itu diantaranya yang pertama adalah physical layer. Physical layer merupakan lapisan yang bertanggung jawab terhadap proses pengiriman data secara nyata melalui media transmisi jaringan. Lapisan ini berfungsi untuk mentransmisikan data dalam bentuk sinyal listrik, sinyal optik, atau gelombang elektromagnetik dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui berbagai media komunikasi. Pada lapisan ini, data yang berasal dari lapisan atasnya akan diubah menjadi rangkaian bit 0 dan 1 yang kemudian dikirimkan melalui media fisik seperti kabel tembaga, kabel serat optik, atau media nirkabel. Dengan kata lain, physical layer menjadi penghubung langsung antara perangkat jaringan dengan media transmisi yang digunakan dalam proses komunikasi data. Physical layer tidak menangani interpretasi data atau makna data yang dikirimkan. Tugas utamanya hanya memastikan bahwa bit-bit data dapat ditransmisikan secara tepat dari satu titik ke titik yang lain. Oleh karena itu, lapisan ini mengatur berbagai aspek teknis terkait transmisi sinyal, seperti karakteristik listrik, mekanik, prosedur, dan fungsi perangkat keras yang digunakan dalam suatu jaringan. Beberapa fungsi utama dari physical layer antara lain: yang pertama, dia mengatur spesifikasi media transmisi. Yang kedua, menentukan bentuk konektor dan jenis kabel yang digunakan. Yang ketiga, mengatur kecepatan transmisi data serta menentukan metode pengkodean sinyal agar data dapat ditransmisikan dengan efisien. Selain itu, lapisan ini juga menentukan bagaimana sinyal digital dapat diubah menjadi sinyal fisik yang dapat dikirim kembali melalui media komunikasi. Berbagai perangkat jaringan yang ada pada perangkat fisik seperti hub, repeater, dan berbagai media transmisi seperti UTP kabel dan fiber optic kabel, perangkat-perangkat ini berperan dalam memperkuat dan mengirimkan serta menjaga kualitas sinyal selama proses transmisi berlangsung. Lapisan yang kedua adalah data link layer. Lapisan data link berfungsi untuk mengatur proses pengiriman data secara handal antara dua perangkat yang terhubung langsung dalam suatu jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab memastikan bahwa data yang dikirimkan melalui media fisik dapat diterima oleh perangkat tujuan tanpa kesalahan yang berarti. Pada lapisan ini, data yang diterima dari physical layer akan diorganisasi ke dalam unit data yang disebut dengan frame. Setiap frame akan diberikan informasi tambahan seperti alamat perangkat pengirim, alamat perangkat penerima, informasi kontrol, serta mekanisme pendeteksi kesalahan. Informasi tambahan tersebut memungkinkan perangkat jaringan untuk saling mengidentifikasi tujuan pengiriman data serta memverifikasi apakah data yang diterima adalah benar-benar untuknya. Pada lapisan data link, penggunaan alamat fisik atau MAC address sangat diperlukan.
Alamat ini merupakan identitas unik yang dimiliki oleh setiap perangkat jaringan yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan lokal. Dengan adanya MAC address, data dapat dikirimkan secara tepat dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam satu segmen jaringan. Selain daripada itu, fungsi dari data link layer juga bertugas sebagai pengendali aliran data dan deteksi kesalahan. Mekanisme ini membantu memastikan bahwa data yang dikirimkan tidak akan mengalami kerusakan dan tidak akan mengalami kegagalan selama proses transmisi. Jika terjadi kesalahan pada frame, sistem dapat melakukan pengiriman ulang sehingga integritas data tetap terjaga. Dalam implementasinya, data link layer sering dibagi menjadi dua sublapisan, yaitu logical link control yang mengatur komunikasi antar protokol jaringan, serta media akses kontrol yang mengatur bagaimana perangkat berbagi akses terhadap media transmisi jaringan. Lapisan yang ketiga adalah lapisan network layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur proses pengiriman data antar jaringan yang berbeda. Lapisan ini memiliki peran penting dalam menentukan jalur terbaik yang harus dilalui oleh data agar data dapat sampai ke perangkat pengiriman dari perangkat pengiriman ke perangkat tujuan meskipun keduanya berada pada jaringan yang berbeda. Pada network layer, data yang diterima dari data link layer akan dikemas dalam bentuk paket. Setiap paket mengandung informasi alamat logis pengirim dan penerima yang memungkinkan sistem jaringan untuk menentukan tujuan pengirim data secara tepat. Proses pengalamatan logis ini umumnya menggunakan istilah Internet Protokol yang menjadi dasar komunikasi dalam jaringan komputer modern saat ini. Salah satu fungsi daripada network layer adalah sebagai routing, yaitu proses pemilihan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Proses ini dilakukan oleh perangkat jaringan seperti router yang berfungsi meneruskan paket berdasarkan alamat IP tujuan. Router akan membaca informasi alamat ke paket, kemudian menentukan rute yang paling efisien untuk mencapai tujuan. Selain dari itu, routing pada network layer juga bertanggung jawab dalam proses pengalamatan logis, pengelompokan paket, serta pengendalian kemacetan jaringan. Fungsi-fungsi tersebut memastikan bahwa data dapat dikirim secara efisien meskipun melewati banyak jaringan yang berbeda dalam suatu sistem komunikasi global seperti internet. Lapisan keempat adalah lapisan transport. Lapisan ini berfungsi mengatur proses pengiriman data secara end-to-end antara perangkat pengirim dan perangkat penerima dalam jaringan komputer. Lapisan ini memastikan bahwa data yang dikirim dari suatu aplikasi dapat diterima secara lengkap, berurutan, dan tanpa kesalahan oleh aplikasi tujuan. Pada lapisan ini, data yang diterima oleh network layer akan dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebut dengan segmen. Proses pembagian data ini dikenal sebagai segmentation yang bertujuan untuk mempermudah proses pengiriman data melalui suatu jaringan. Setiap segmen akan diberikan nomor urut sehingga ketika sampai di tujuan, segmen-segmen tersebut akan dibangun dan disusun ulang kembali sesuai dengan urutan data aslinya. Salah satu fungsi penting daripada transport layer adalah pengendali aliran data dan pengendali kesalahan. Mekanisme ini memastikan bahwa data yang dibangun dan data yang diubah tidak mengalami kehilangan atau kerusakan selama proses transmisi. Jika terjadi kesalahan atau kehilangan segmen, sistem akan melakukan pengiriman ulang terhadap segmen yang belum sampai sehingga integritas data tetap terjaga. Selain itu, transport layer juga menggunakan nomor port untuk mengidentifikasi aplikasi layanan yang sedang berkomunikasi dalam suatu perangkat. Dengan adanya nomor port, beberapa aplikasi dapat menggunakan jaringan secara bersamaan tanpa saling mengganggu proses komunikasi masing-masing. Dalam implementasinya, terdapat dua protokol utama yang bekerja pada lapisan ini, yaitu Transmission Control Protocol atau kita tahu sebagai TCP dan User Datagram Protocol atau yang kita tahu sebagai UDP. TCP menyediakan komunikasi yang bersifat connection oriented yang
menjamin kehandalan pengiriman data melalui mekanisme pengendalian kesalahan dan pengurutan data. Sebaliknya, UDP bersifat connectionless yang memungkinkan pengiriman data jauh lebih cepat namun tanpa jaminan keandalan yang sama seperti yang dilakukan oleh TCP. Selanjutnya, pada lapisan kelima ada session layer. Lapisan ini berfungsi untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan sesi komunikasi antara dua perangkat atau aplikasi yang saling berkomunikasi dalam suatu jaringan. Lapisan ini memastikan bahwa proses komunikasi dapat berlangsung secara terstruktur, mulai dari pembentukan sesi, pemeliharaan sesi, hingga penghentian sesi komunikasi. Dalam proses komunikasi data, seringkali diperlukan suatu mekanisme yang dapat mengatur dialog antara dua sistem agar pertukaran data dapat berjalan secara terkoordinasi. Session layer bertugas membangun kembali hubungan komunikasi yang disebut dengan session antara aplikasi pengirim dan aplikasi penerima. Mekanisme ini memungkinkan kedua perangkat dapat memulai komunikasi, mempertahankan koneksi selama proses pertukaran data berlangsung, serta mengakhiri koneksi setelah komunikasi selesai dilakukan. Salah satu fungsi dari session layer adalah pengendalian dialog atau dialog kontrol, yaitu mekanisme yang mengatur bagaimana dua perangkat saling bertukar data. Lapisan ini dapat menentukan apakah komunikasi dilakukan secara half duplex atau bergantian atau full duplex secara bersamaan. Dengan adanya pengaturan ini, proses komunikasi menjadi lebih efisien dan terkoordinasi. Selain itu, session layer juga menyediakan mekanisme sinkronisasi data melalui penggunaan checkpoint atau titik pemulihan. Jika terjadi gangguan selama proses transmisi data, komunikasi tidak perlu dimulai dari awal, tetapi dapat dilanjutkan kembali dari titik sinkronisasi terakhir yang telah disimpan sebelumnya. Mekanisme ini sangat berguna dalam proses transfer data yang berukuran besar. Pada lapisan ke-6, kita mengenal adanya lapisan presentation. Lapisan ini berfungsi untuk mengatur bagaimana data disajikan. Lapisan ke-6 ini bukan hanya menyajikan data, tetapi dia juga menerjemahkan dan memformat sehingga data dapat dipahami oleh sistem atau aplikasi yang berbeda dalam jaringan komputer. Lapisan ini bertindak sebagai penerjemah data antara sistem pengirim dan sistem penerima agar keduanya dapat saling memahami format informasi yang dipertukarkan. Dalam berbagai komunikasi jaringan, perangkat atau aplikasi yang berbeda sering menggunakan format data yang tidak sama. Oleh karena itu, presentation layer ini bertugas melakukan translasi data dari format yang digunakan oleh aplikasi pengirim menjadi format terstandar dalam suatu jaringan dan kemudian mengubahnya kembali ke format yang dapat dipahami oleh aplikasi di sisi penerima. Selain melakukan translasi data, presentation layer juga memiliki fungsi yang sangat penting lainnya, seperti enkripsi dan deskripsi data. Enkripsi digunakan untuk mengamankan data dengan cara mengubahnya menjadi bentuk kode tertentu sebelum dikirim melalui sebuah jaringan. Setelah data sampai di perangkat tujuan, dilakukan proses dekripsi untuk mengembalikan data ke bentuk aslinya sehingga dapat dibaca kembali oleh aplikasi penerima. Fungsi lain daripada aplikasi ini adalah kompresi dan dekompresi data. Kompresi dilakukan untuk mengurangi ukuran data sehingga proses pengiriman menjadi lebih efisien dan membutuhkan bandwidth yang lebih kecil. Setelah data diterima dari sisi penerima, proses dekompresi akan dijalankan untuk mengembalikan data ke ukuran dan bentuk yang semula. Lapisan terakhir adalah lapisan application layer. Lapisan ini berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna atau user dengan sistem jaringan komputer. Application layer menyediakan berbagai layanan jaringan yang memungkinkan aplikasi perangkat lunak untuk dapat berkomunikasi dan bertukar data melalui suatu jaringan. Berbeda dengan lapisan lainnya yang lebih berfokus pada aspek teknis komunikasi data, application layer berhubungan langsung dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna, seperti aplikasi web, email, transfer file, maupun layanan jaringan lainnya. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat
mengakses berbagai layanan jaringan tanpa harus memahami proses teknis yang terjadi pada lapisan-lapisan di bawahnya. Lapisan ini mendukung berbagai protokol dalam komunikasi data. Salah satunya adalah Hypertext Transfer Protocol yang digunakan untuk mengakses halaman web di internet. Kemudian ada File Transfer Protocol yang digunakan untuk berbagi file antar komputer dalam suatu jaringan, dan yang terakhir ada Simple Mail Transfer Protocol untuk mengirim email, dan ada lagi yang namanya Domain Name System yang berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Selain menyediakan layanan komunikasi dari berbagai aplikasi, application layer juga mengatur proses autentikasi dari pengguna, pengelolaan akses layanan jaringan, serta pertukaran data antar aplikasi yang berjalan pada perangkat yang berbeda. Dengan adanya mekanisme ini, berbagai aplikasi dapat memanfaatkan jaringan komputer untuk mendukung aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi secara efisien. Selanjutnya adalah proses enkapsulasi dan de-enkapsulasi dalam jaringan komputer. Dalam proses komunikasi jaringan komputer, data yang dikirim dari suatu perangkat ke perangkat lain tidak langsung ditransmisikan dalam bentuk yang sederhana. Data tersebut harus melalui serangkaian proses yang terstruktur agar dapat dikirim, diarahkan, dan diterima dengan benar oleh perangkat tujuan. Proses ini dikenal sebagai enkapsulasi dan de-enkapsulasi yang terjadi dalam arsitektur OSI model. Enkapsulasi adalah proses pembungkusan data dengan menambahkan informasi kontrol tertentu pada setiap lapisan jaringan sebelum data tersebut dikirim melalui media transmisi. Informasi tambahan ini bisa berupa header atau trailer yang berisi informasi penting seperti alamat sumber, alamat tujuan, nomor port, serta mekanisme pemeriksaan kesalahan. Proses enkapsulasi dimulai dari lapisan paling atas pada model OSI, yaitu application layer, kemudian bergerak turun ke bawah melalui setiap lapisan hingga mencapai physical layer. Pada setiap lapisan akan ditambahkan informasi kontrol pada data yang akan dikirim. Informasi ini berbeda sesuai dengan fungsi lapisan tersebut. Melalui proses ini, setiap lapisan memberikan informasi tambahan yang diperlukan agar data dapat dikirimkan secara tepat, aman, dan terstruktur melalui sebuah jaringan. Kemudian proses de-enkapsulasi. De-enkapsulasi merupakan proses membuka kembali lapisan-lapisan yang diterima dari sisi receiver. Lapisan-lapisan pembungkus data yang telah ditambahkan selama proses enkapsulasi akan dibuka kembali. Proses ini terjadi pada perangkat penerima yang ada dalam suatu jaringan komputer. Pada tahap ini, data yang diterima oleh physical layer tentunya akan diteruskan ke lapisan-lapisan di atasnya secara berurutan. Setiap lapisan akan membaca dan menghapus informasi header yang ditambahkan pada proses enkapsulasi. Kemudian meneruskan data ini ke lapisan berikutnya hingga akhirnya dia mencapai lapisan application layer dan data tersebut siap untuk ditampilkan. Dengan demikian, proses enkapsulasi dan de-enkapsulasi merupakan mekanisme penting dalam komunikasi jaringan komputer. Kedua proses ini memastikan bahwa data dapat dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipahami oleh sistem tujuan. Tanpa adanya mekanisme ini, proses pertukaran data dalam jaringan komputer tidak dapat berlangsung secara efektif dan handal. Pada slide berikut dapat Anda lihat bahwa proses enkapsulasi dan de-enkapsulasi antara lapisan OSI dan lapisan TCP/IP sangatlah berbeda, di mana data pada lapisan OSI bisa diproses pada lapisan aplikasi, presentasi, dan sesi, tetapi pada lapisan TCP/IP dia hanya diproses pada lapisan aplikasi. Kemudian data yang sudah diproses akan dilakukan segmentasi pada lapisan transportasi. Data yang sudah dilakukan
proses segmentasi, kemudian data dibagi menjadi beberapa paket pada lapisan network. Kemudian dari paket tersebut dia dilakukan tambahan-tambahan informasi dan dibungkus dalam bentuk frame-frame dalam lapisan data link. Dan terakhir, frame tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk byte dan ditransmisikan dalam lapisan fisik. Ini adalah proses enkapsulasi dan deenkapsulasi pada model OSI. Dalam model OSI, data akan ditampilkan pada application layer. Kemudian data akan dilakukan proses di presentation dan session. Kemudian data akan dilakukan segmentasi header pada proses transport layer dan diberikan paket header pada network layer. Selanjutnya, data yang berupa paket header akan dilakukan framing di data link layer. Kemudian data tersebut diterjemahkan ke dalam bit-bit 0 dan 1 dan dikirimkan ke tujuan menggunakan lapisan physical layer. Selanjutnya, data tersebut sampai di alamat tujuan, dia akan ditangkap oleh physical layer pada komputer tujuan. Data-data yang ditangkap atau bit-bit yang ditangkap kemudian akan dilakukan dan dikumpulkan untuk dilakukan framing atau frame trailer pada lapisan data link. Ketika data itu sudah mencukupi atau data itu sudah komplit, dia akan diajukan ke dalam network layer. Kemudian data yang sudah diajukan akan dilepas framenya sehingga dia hanya didapat paket header saja. Kemudian data yang berupa paket header dikirim ke transport layer dan di sana dilakukan pengelupasan paket sehingga dia berubah menjadi bentuk segmentasi header. Data yang berupa segmen selanjutnya dilakukan proses di session layer, presentation layer, dan application layer sehingga data tersebut bisa ditampilkan pada komputer tujuan. Berbeda pada model OSI, model TCP/IP melakukan enkapsulasi dan deenkapsulasi hanya melalui 5 lapisan saja. Yang pertama, data diproses melalui lapisan application, kemudian pada lapisan transport, data dibagi menjadi segmen dan diberikan header. Kemudian pada aplikasi network, data diberikan paket header. Selanjutnya pada data link layer dia dilakukan frame header dan data dikirim melalui physical layer. Selanjutnya pada komputer tujuan, data yang ada di physical layer yang ditangkap oleh physical layer, data akan dikumpulkan dan dikirim ke dalam data link layer. Di sana data akan diidentifikasi kembali dari bentuk frame-framenya. Kemudian jika frame tersebut telah komplit, maka data akan dikirim ke paket layer. Pada paket layer atau network layer, data-data akan dikumpulkan dari frame-frame layer yang diterima. Kemudian jika data sudah komplit, maka data akan diteruskan ke lapisan transport layer. Di sini paket header akan dilepas dan akan dilakukan segmentasi daripada data. Jika data itu komplit dan tidak terjadi kesalahan, maka data dikirim ke layer application di mana data tersebut sudah siap untuk ditampilkan. Demikian presentasi saya tentang referensi atau lapisan dalam OSI. Mudahan pertemuan hari ini memberikan pemahaman yang mendalam bagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.